Marilah kita berdoa dulu ya sebelum melakukan kegiatan belajar hari ini. Jadi siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Ya bisa. Di sini Kak, Bu. Baik teman-temanku, sebelum mulai pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa saya. Di sini Bu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Yang pertama ada Mbak Adel, Hadir, Bu. Mbak Fikro, Hadir, Bu. Mbak Nadifa, Hadir, Bu. Mbak Siti, Hadir, Bu. Mbak Nisa, Hadir, Bu. Mbak Iza, Udah masuk, Bu. Sakit. Sakit. Itu ini suratnya. Hadir, Bu. Demam. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengingatkan rasa nasionalisme kita. Anak-anak silakan berdiri ya. Siap, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia bangsa tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan berdiri ya. Baik, pada pembelajaran pagi ini, Ibu akan memberikan pelajaran tema 4 globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Yang pertama, pelajaran PKN. Ada yang mau membaca apa pengertian globalisasi? Saya. Diva, Bu, Diva. Ayo Nadifa. Globalisasi adalah merupakan proses kehidupan tidak kelihatan manusia yang berhubungan dengan kehidupan sosial yang mendunia dan tanpa batasan-batasan suatu wilayah karena kemajuan teknologi. Bu, itu. Kemana kamar mandi? Iya. Iya, Bu. Ya, berikutnya ada contoh-contoh globalisasi. Yang pertama, produk asing banyak yang beredar. Yang kedua, pergantian tenaga manusia dengan mesin. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan gawai. Yang keempat, persebaran informasi menjadi lebih cepat. Yang kelima, pemerintah lebih terbuka dan demokratis. Adapun dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua, dampak positif dan negatif. Ada yang bisa membaca dampak positif dan negatif? Saya, Bu. Yang mana yang globalisasi positif? Dampak positif. Silakan. Dampak positif globalisasi ada 3. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Pinter, Mbak Siti.
Yang kedua sikap individualistik, yang ketiga pola hidup konsumtif, Bu. Pinter juga Mbak Adel. Selanjutnya yaitu sikap dalam keberagaman ekonomi. Keragaman ekonomi terjadi karena salah satu faktornya adalah keragaman bentang alam, daratan laut, daratan tinggi atau daratan rendah yang ada di sekitar penduduk. Contohnya pekerja pabrik, dokter, guru, nelayan. Cara menghargai keberagaman ekonomi. Ada yang mau membaca? Ya, Bu. Silakan baca. Cara menghargai keberagaman ekonomi, yang pertama saling menghargai satu sama lain, yang kedua tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan, yang ketiga memperlakukan setiap orang dengan sama atau tanpa memandang latar belakang, yang keempat memberikan saran positif agar dagangannya lebih menarik, dan yang terakhir tidak menghinanya, bahkan jika perlu sebaiknya harus menolong, misalnya ikut mempromosikan produk tersebut, Bu. Pinter. Tepuk tangan dong. Selanjutnya pentingnya menghargai keberagaman ekonomi. Yang pertama, menerapkan sikap positif dalam keberagaman ekonomi ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi setiap individu yang terdampak pada kelangsungan kegiatan ekonomi secara nasional. Yang kedua, jika dalam kehidupan sehari tidak mengembangkan sikap positif dalam kegiatan ekonomi, maka dapat menimbulkan perpecahan atau pertikaian dan meningkatkan kecemburuan sosial. Oke anak-anak, karena materinya sudah selesai, sekarang ibu akan memberi lembar kerja, tapi dikerjakan secara kelompok ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Oke, Bu. Ketenza. Apa sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Selesai. Itu ya dipresentasikan di depan kelas. Ya. Perwakilan kelompok aja. Siap. Sekarang. Teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan KKBG PKN kegiatan 1. Gambar tersebut merupakan gambar globalisasi. Diskusikanlah bersama teman kelompokmu tentang seberapa pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi. Kemudian tuliskan pada kolom di bawah ini. Menurut kelompok saya, cara menghargai keberagaman ekonomi ada 5. Yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan. Yang ketiga, memperlakukan setiap orang dengan sama atau tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, memberikan saran positif agar dagangannya lebih menarik. Dan yang terakhir, tidak menghinanya, bahkan jika perlu sebaiknya harus menolong, misalnya ikut mempromosikan produk tersebut. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak. Mau di Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu Elsa. Tekan, Mbak. Ayo sekarang kelompok selanjutnya. Saya, Bu. Ayo. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Gambar tersebut merupakan gambar globalisasi. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Sikap dalam keberagaman ekonomi. 1. Pekerja pabrik. 2. Dokter. 3. Guru. 4. Nelayan. 5.
Za, apa ini? Tanda lihat video ini. Video ini apa ya? Apa? Klik sini. Saya Kan. Iya. Kok IPA sih itu? Udah. Sama ini. Iya, iya. Baik, anak-anak, materi selanjutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Ada video pembelajaran. Iya, yang bisa kalian lihat. Ada video pembelajaran tentang tes eksplanasi. Baik, anak-anak, materi selanjutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Berikut ada video pembelajaran yang menjelaskan tentang eksplorasi ilmiah. Silakan disimak ya, materi. Nah, itu tadi video pembelajaran yang ada di PPT. Selanjutnya, setelah tayangan video tersebut, apa pengertian eksplorasi ilmiah? Ada yang bisa membantu untuk menjawab?
Sampai aku ya. Jalan deh. Ya aku mau kan kalian kan. Dan setelah kalian menjadi yang tersebut, Setelah melihat yang tersebut, apa pengertian teks eksplanasi ilmiah? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Silakan menjawab Mbak. Teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terus terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Betul, pintar sekali. Sebenarnya keren Mbak. Ada juga fungsi teks eksplanasi ilmiah. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Bu, Mbak Fika silakan. fungsi teks eksplanasi ilmiah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Yang terakhir ada bagian teks eksplanasi ilmiah. Apakah anak-anak bisa menjawab? saya bisa ini. dulu. Silakan Mbak Maudi. Bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua deretan penjelas atau isi. Dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Di sini guru akan membagikan KKPD untuk materi yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Baik Bu. Dibicarakan secara kelompok ya anak-anak ya. Ya Bu. Ibu kasih waktu 5 menit aja ya.
globalisasi. Pertanyaan yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit listrik hingga ke rumah warga? Jawabannya mengalami korsleting listrik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mencegah terjadinya mati lampu? Jawabannya mengurangi konsumsi energi listrik. Bu, sudah. Tepuk tangan dulu buat kamu. Karena FPP sudah selesai, di sini Ibu akan membagikan lagi lembar evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, kita boleh mencontoh. Iya, Bu. Baik, Bu. Jangan lupa nama, namun absen ditulis ya. Siap, Bu. Oke. Oke. Oke, kalau gitu kamu. Oh. Sudah apa belum anak-anak? Kalau sudah, tolong masukkan di buku dan ya. Apa sih, dong? Ini Bu, terima kasih Mbak Mika. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Apakah anak-anak bisa menyimpulkan dari pembelajaran pagi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Bu, saya. Ya, Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Kesimpulannya adalah penerapan sikap positif dalam keberagaman ekonomi ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi setiap individu. Setiap individu yang berdampak pada kelangsungan kegiatan ekonomi secara nasional. Dua, jika dalam kehidupan saya tidak mengembangkan sikap positif dalam kegiatan ekonomi, maka dapat menimbulkan perpecahan atau pertikaian dan meningkatkan kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Dan terima kasih Mbak Nisa atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Apakah ada yang materi yang belum bisa dipahami sama anak-anak? Sudah paham, Bu. Tetap semangat ya anak-anak dan jaga kesehatan. Iya, Bu. Besok kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, kita melakukan berdoa dulu ya